Put that bottle on your head. Babe, he's not serious. We've been drinking. You hit the bottle this time. What? The... Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini kita akan membicarakan sebuah film komedi terbaru nih, yang judulnya Vacation Friends. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Watching Movie Channel. Apa kabarnya, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Baik, sehat. Sebenarnya sih agak kurang sehat sih, tapi tetap harus positif, tetap harus bilang sehat ya Mas ya. Biar insomnia ya? Iya, lagi kena insomnia nih, tidur cuma 3 jam. Minum kopi Mas? Kenapa? Minum kopi. Oh, teman aku bilang, kalau insomnia sekalian minum kopi. Kalau insomnia, benar, kalau insomnia. Jadi racun lawan racun ya? Iya, serius. Jadi negatif ketemu negatif, serius. Aduh. Tapi kopinya pilih yang itu, kata espresso, minta double. Oh, jadi yang benar-benar kental banget ya. Jadi mungkin biar hang benar-benar jadi hangover benar-benar kali ya. Oke. Nih Mas, kita pengen ngomongin sebuah film komedi terbaru nih yang dibintangi oleh John Cena, Meredith Hagner, Lil Rel Howery, dan Yvonne Orji. Gimana Mas? Udah kemarin tadi udah nonton ya, barusan ya? Udah Mas, fresh from the oven Mas. Gimana? John Cena kembali ke dalam komedi. Ini baru Mas. Cocok ini ya? Ini baru nih sutradaranya tahu apa ya maksudnya tuh strength-nya si John Cena nih film seperti ini Mas. Yes, agree. Kayak blocker itu ya. Iya, ini bahkan lebih tereksplorasi Mas. Lebih tereksplorasi dia. Kemampuan itunya emang cocoknya kayak gini-gini Mas. Nah, boleh nih bagiin pengalaman menontonnya nih. Soalnya benar-benar ini kayaknya benar-benar mood booster juga kan nih menurut Mas? Ini sih mood booster sih Mas, di balik filmnya mungkin kita anggapnya mungkin beberapa orang mungkin bukan tipe orang-orang ya Mas ya mungkin ya. Tapi nggak tahu kenapa gue pas nonton film ini sih gue nggak ketawa sih enggak Mas, ketawa terlalu sih enggak. Maksudnya tapi muka gue tuh nontonnya kalau ada CCTV tuh Mas, gue ceria Mas nontonnya Mas. Betul, bukannya sampai kita tertawa terbahak-bahak atau istilahnya sampai guling-gulingan, tapi setidaknya ini mood kita ini yang dari jelek ini setidaknya ini bisa keangkat ya Mas ya. Ya, mood gue sih tadi nggak lagi jelek, tapi tuh istilahnya tuh ibaratnya CCTV kalau enggak ibaratnya Mas kalau ada yang bisa kamerain gue Mas itu muka gue ceria Mas di film ini sampai habis Mas. Kenapa? Ini film karena ini ya kemarin gue cukup kesel ya Mas sama si John Cena waktu kan gue udah bilang ya masih Mas ya dulu ini jawaban padahal gue belum tahu ada film ini nih Mas. Maksudnya tuh jawaban penampilan si John Cena waktu Fast Furious yang gue bilang nih mukanya muka komedi tapi mukanya muka acting, muka serius. Iya dipaksa. Makanya gue bilang ini filmnya si John Cena banget Mas. Sutradara benar-benar tahu nih kekuatan si John Cena nih film-film yang emang harus kayak gini Mas. Nah sekarang coba ceritain nih pengalaman Mas menonton film ini gimana nih? Dari awal sampai saya tadi penghabisan. Biasanya kan kalau Mas kan kalau itu kan agak-agak bosen pasti ketiduran atau istilahnya males nih. Istilahnya posisi duduknya juga istilahnya pasti kan berubah-ubah. Nah kalau yang ini gimana ya Mas? Ini yang gue suka pertama ada kayak unsur-unsur nih yang memang Mas ya si John Cena nih sekali lagi cocok untuk peran ini Mas. Jadi dia seorang kayak apa ya kayak orang psikopat ya Mas ya. Kayak orang psikopat yang bisa berekspresi serius, bisa berekspresi bercanda, dan ada momen tertentu dia tuh bisa kesannya serius tapi bercanda gitu, terus kesannya bercanda tapi serius Mas. Jadi bingung ya, ini beneran serius apa bercanda nih misalnya. Dan itu lawan mainnya juga emang bingung juga, lawan mainnya tuh juga bingung nih apakah dia lagi serius, lagi marah, lagi serius, lagi bercanda atau lagi ngecengin, lagi ngeprank atau apa gitu Mas. Ini lucu Mas. Bukan lucu sih ya, maksud tuh ini apa ya, maksud tuh menghibur gua sih Mas, menghibur gua. Di balik ceritanya memang juga mungkin ya Mas, mungkin ini sih menurut gue ya Mas, coba kalau pasangan
pasangan temennya, misalkan si John Cena kan sama si yang kulit putih ya. Meredith betul. Ya mungkin kalau apabila tuh ini sih bagus, gue nggak bilang jelek mas. Yang dua orang yang jadi apa nih masnya tuh jadi bahasanya tuh jadi teman apa ya maksudnya teman ketemunya di Meksiko ini kan sebenarnya sih dia nggak jelek mas, bagus juga nih aktingnya apa maksudnya aktingnya tuh natural aja. Tapi gue bayangin kalau misalnya dua orang itu misalnya ada aktor lebih terkenal ya mas ya, maksudnya tuh aktor yang lebih punya karakter ya, misalkan kayak Eddie Murphy mungkin kayak si Damon Wayans mungkin ya mas ya, mungkin akan lebih maksimal menurut gue mas. Tapi dengan ini gue nggak bilang jelek mas, Atau misalkan si Anderson tuh ada tuh yang orang gemuk tuh ya, yang di kulit hitam tuh namanya Anderson apa tuh? Gue lupa ada Anderson. Gue rasa Anthony Anderson. Itu Anthony Anderson tuh apa tuh ya? Itu gue rasa akan lebih maksimal menurut gue mas. Tapi entah kenapa nih kalau ini nih menurut saya sih cocok nih dia nih. Saya diletakkan nih bersama si John Cena sih. Dalam arti si John Cena ini di bagian yang gila-gilanya, di si yang temennya ini di bagian yang agak-agak tenang, agak-agak lebih mau mapan si Howry-nya ini nih. Nah, justru ini saya mau nanya nih. Misalkan kalau ini dibandingkan dengan misalnya duet Dwayne Johnson dengan si Kevin Hart, kan mereka kan Dwayne Johnson sama Kevin Hart kan misalkan kalau ini diganti kan bisa jadi ya yang satu Dwayne Johnson yang satu Kevin Hart kan kalau menurut saya sih kan kurang lebih kan pasangannya itu kan bisa mirip gak nih mas? Kurang mas untuk Kevin Hart ini kurang mas untuk si ini nih yang si lawan mainnya si John Cena yang cowok ini mas. Untuk menjadi seorang Kevin Hart ini karakternya makanya gue pengen tuh orang tuh yang bisa lebih ngebanyol dikit mas. Maksudnya tuh kan beberapa scene-nya kan walaupun dia mukanya serius tapi kan ada beberapa scene yang terlihat komedi kan ya mas ya. Harusnya tuh gue pengen tuh aktor cowoknya tuh lebih punya kayak ekspresi tuh yang lebih komedi mas menurut gue mas. Oke. Dibalik ketenangan nggak perlu kayak Kevin Hart. Kevin Hart kan kadang terlalu komedi ya mas ya. Ya mungkin gue bayangin tuh kayak si Eddie Murphy mungkin, terus kayak si Damon Wayans kayak gitu, atau kayak si Anthony Mackie. Gue rasa masih masuk juga Anthony Mackie mas lagi jadi pasangan suami istri gitu loh. Anthony Mackie kan serius juga kan. Atau mungkin si Don Cheadle juga gue rasa cocok mas, Don Cheadle mas. Maksudnya orang yang bisa lebih berekspresif gitu mas. Itu sih cukup bagus. Gue nggak bilang jelek yang ini masih lawan manajemen Cena. Si Howry. Tapi kayaknya agak-agak beberapa part yang komedi dia agak terlalu serius mas gitu mas. Tapi ketika dia lagi serius itu emang bagus mas. Bedanya di situ sih. Mungkin emang maksudnya sutradaranya ini emang istilahnya mencari orang yang tampangnya itu tenang, serius, dan istilahnya maunya itu sesuatu itu yang mapan. Istilahnya kan kalau dia kan di karakternya kan seperti itu ya. Dan menurut saya sih, kalau saya pribadi itu melihat ini sih cukup oke sih dia sih bisa membawakannya nih. Kalau diganti sama misalkan kayak si Kevin Hart istilahnya ya, itu juga kayaknya agak terlalu komedi, terlalu bercanda. Mukanya itu terlalu bercanda saya berarti kalau Don Cheadle terlalu mukanya terlalu tua gak ya? Kalau menurut aku nih soalnya kalau kita ngomong tua ya, ini umurnya juga kalau gue lihat kan udah 40-an masih itu masih yang lawan manajemen. Gue rasa umur 40-an gitu masih masuk sih kayak si Eddie Murphy sama si Anthony Mackie atau si John Cheadle sih. Soalnya gini mas, si ini dibalik ketenangannya si lawan manajer Cena ya, kalau kita perhatikan tuh ada beberapa dia terlihat cowok yang lemah mas. Betul. Cowok yang kayaknya tuh kayak terima nasib gitu kadang-kadang mas. Kayaknya lemah gitu mas. Ada sisi lemahnya mas dia mas. Ditindas. Iya betul, ditindas dan iya ada sisi lemahnya gitu kayak kurang ada prinsip gitu mas hidupnya mas. Makanya itu dia nggak bisa nolak dengan kehadiran si John Cena sama pasangannya. Jadi tipe cowok tuh yang kayak nggak punya ini mas keberanian untuk kayak nolak secara sungguh-sungguh gitu mas. Tapi kalau misalkan kalau lu jadi mereka nih, jadi pasangannya yang tadinya itu pengen berlibur, tiba-tiba kamarnya rusak,
Terus habis itu tiba-tiba dikasih hotelnya yang anta beranta, terus tiba-tiba nih ada orang yang nawarin, lu mau nggak tidur di kamar kita nih yang benar-benar penthouse lah, yang kayak lu nggak usah mikirin duit lah. Nah, lu sendiri mau nolak kagak? Terus habis itu Kalau menurut segala gue sih, kalau dia karakter, kalau dia, makanya gue bilang dia sedikit orang yang sedikit lemah, Mas. Adam Hati ada sisi-sisi lemahnya, Mas. Jadi dia kayak nggak bisa nolak di film ini, dia seolah-olah kayak nggak bisa nolak, Mas. Kayak ceweknya bilang apa nurut, terus kayak nggak punya prinsip gitu, Mas. di Ceweknya awalnya mau ya. apa dia selalu ikutin iyain gitu, Mas. Terus kayak ceweknya gampang terpengaruh, dia kayak nggak bisa nenangin, kan ceweknya tipe kan juga kayak gampang kehasut gitu, Mas, gampang ke bawah suasana gitu kan ceweknya kan. Tapi dia kayak nggak bisa berusaha untuk kayak tenangin gitu, Mas. Tapi di beberapa part dia karakternya tuh, gue tahu karakternya si lawan mainnya si John Cena cowok ini emang terlihat cowok yang mau mapan, tapi serius, orangnya aslinya serius. Tapi di lain sisi dia terlihat ada sisi-sisi lemahnya, Mas. Jadi menurut gue harusnya mungkin ya kan ada beberapa part yang komedi, kayak dia waktu main golf, kayak waktu cincinnya jatuh, kayak waktu banyak deh dia adegan komedi makan jamur gitu ya. Terus ke keluarganya, yang di keluarganya itu yang ketika dia married. Harusnya tuh menurut gue setidaknya dipilih tuh aktor yang lebih serius tapi ada sisi berkarakternya, Mas, menurut gue, Mas. Kira untuk ceweknya. Tapi misalkan kalau untuk justru kan ini kan mempresentasikan tipe pria yang berarti tidak bisa, tanda kutip, tidak bisa melawan, benar ya? Bukan oke, kalau lemah kan kesannya itu gimana? Ini maksudnya tanda kutip tidak bisa melawan, istilahnya adiknya cewek, gue pukul, dia tetap harus sabar, istilahnya kan. Sampai atau bapaknya ngomong apa dia harus sabar, ibunya ngomong apa dia harus sabar. Dalam arti kan bukannya itu cocok tuh, dalam arti. Kalau misalkan kalau kayak Don Cheadle atau istilahnya kita bilang itu si Eddie Murphy, kayaknya itu kelihatannya itu malah lebih keras mukanya. Kalau boleh sih, kalau ingin anggaplah si Don Cheadle itu, gue rasa ada cocoknya, Mas. Kayak kita lihat kan Don Cheadle waktu main Punch Drunk Love ya, Mas ya. Kalau nggak salah sama si Adam Sandler kan. Nah, itu kan dia sebenarnya tuh ada bisa bikin tuh maksudnya suasana komedi, Mas, di sana, Mas. Tapi mukanya serius gitu, Mas, yang gue tangkap mukanya serius. John Cheadle sama siapa gue bilang tadi, Mas, satu lagi? Adam Sandler. Bukan. Tadi siapa cowok hitam si ini Anthony Mackie. Ya, Anthony Mackie, Eddie Murphy itu ada basic tuh muka serius soalnya, Mas. Tapi dia bisa main komedi kan. Anthony Mackie waktu main Christmas itu tuh yang Three Christmas tuh, yang sama yang bertiga sama Joseph Gordon-Levitt. Lucu kan? Joseph Gordon-Levitt. Betul. Terus si Eddie Murphy bisa serius, bisa sekalian serius, bisa juga konyol gitu, Mas, maksudnya, Mas. Tapi kalau itu diperanin sama orang kulit putih, ya, Mas ya. Sama orang kulit putih juga masih masuk juga, karena nih kayak nggak ada di film ini, kayak nggak terlalu tuh ada ini, Mas, kayak kesenjangan dari kulit soalnya, Mas, di sini kayak nggak diceritain ya. Menurut gue ini kalau yang mainnya kulit putih pun masih cocok, Mas, maksudnya story-nya, soalnya nggak dihubung-hubungkan sama masalah warna kulit ya. Oh ya, yang tadi itu yang Adam Sandler sama Don Cheadle itu bukan Punch Drunk Love ya, Rain Over Me ya, yang ceritanya si Adam Sandler-nya agak tertekan ya, trauma. Rain Over Me. Nah itu kalau orang kulit putih siapa nih yang di pikiran, Mas? Jonah Hill? Kepikiran sih kalau anggaplah kalau kulit putih ya, pasti harus orang-orang yang terlihat tuh harus yang agak-agak lemah ya, tapi serius. Dia Jonah Hill boleh, Mas, Jonah Hill boleh. Yang pasti kayak Channing Tatum nggak cocok tuh, Mas. Channing Tatum kan terlalu cool kan. Jonah Hill cocok. Terus gue bayangin si Robert De Niro juga cocok, atau si Jack Galifianakis. Robert De Niro udah tua banget. Robert ini, Mas, Robert De Niro Junior. Robert De Niro. Kan jadi Robert Downey Junior itu kayak ini nih yang sama si Zach Galifianakis itu yang istrinya hamil itu, bukan ya?
Dudet. Nah, yang Dudet ya, betul. Yang Dudet. Gue bayangin tadi kepikiran, gue bayangin kalau si Robert RDJ masih cocok mas, karena kan dia tipe masih klimis kan. Dia ibaratnya lagi mau bulan madu, terus lagi mau apa gitu, masih cocok. Atau si Jonah Hill bisa, atau si Jack Galifianakis juga cocok. Owen Wilson cocok. Owen Wilson cocok juga sih. Iya. Nah, kalau diganti warna kulit, si John Cena siapa yang cocok? Oke. Oh, maksudnya kalau dia kulit hitam? Kulit apapun, selain The Rock. Kalau The Rock gue rasa ya untuk jadi seorang John Cena di sini nggak cocok malah mas. Bukannya dia cocok tuh yang main sama si itu juga, main sama si Kevin Hart tuh. Central Intelligence. Betul. Gue rasa tetap mas, dia tuh ada sisi tuh masih jantan mas mukanya mas. Maksud tuh sisi jantannya tuh masih kelihatan, maksudnya sisi cowoknya mas. Enggak, maksudnya si John Cena. Kan John Cena. Kalau John Cena-nya kenapa? Sisi cowoknya kenapa nih? Kalau di sini? Kalau John Cena kan di sini terlihat kayak lenje-lenje gitu mas, lenje, nggak menunjukkan sisi kejantanannya. Badannya gede, tapi tuh kekonyolannya mas. Jadi dia nonjolin nih si karakter kayak konyolnya itu mas, konyol, psikopatnya, ada sedikit psikopatnya, ada sedikit kita nggak bisa tebak karakter dia gitu loh mas. Siapa ya? Masa Damon Wayans lagi? Enggak. Kalau yang cocok sebenarnya tuh mainin si John Cena ini mungkin sebenarnya si Adam Sandler cocok mas. Adam Sandler dia cocok itu. Adam Sandler cocok loh jadi orang yang bawel, jadi orang yang kepo tuh lo, kepo terus kasih statement yang bisa menggurui gitu, cocok. Adam Sandler cocok. Terus si itu juga cocok kali ya, si siapa? Itu siapa sih? Itu mas Vince Vaughn juga cocok. Vince Vaughn ya. Iya. Yang jadi orang nyebelin juga bisa ya. Iya bisa. Bisa jadi John Cena-nya juga bisa dia. Tapi John Cena di sini gue akuin ini gue plus banget di sini, dia peran bebas ya, kayak perannya apa? Dia kayak bermain bebas ya. Bener gak sih? Bener. Jadi kayak ketika dia mau serius mukanya pun dia cocok sih mas. Ketika dia serius nggak tahu dia bercanda atau dia bercanda atau serius tuh cocok dia mas. Yang di akhir dengan ketawa, kalau dia bercanda dia ketawa, kalau serius dia itu bercanda tapi serius gitu mas. Nah, lu bercanda kali ya? Enggak, serius gue gadain. Lu bercanda serius? Mati lah kalau dia ngomong kayak gitu. Punya teman kayak gitu. Aduh. Di giliran mau serius dibecandain, tapi di giliran serius bercanda diseriusin. Bercanda diseriusin, orang kan jadi nggak percaya ya. Tapi dengan ekspresi dia yang waktu dia serius tuh lucu mas. Iya betul. Ekspresi muka dia lucu, ketawanya, gerakan badannya tuh lucu semua. Lucu nih film dia menyadari tuh emang film seperti ini yang dia cocok mas. Atau mungkin ini saya nggak tahu ya, apa pas di lokasi syuting Fast Furious dia nggak nyaman, bisa aja kan, atau saya lagi ya nggak tahu ya, dalam arti ya kalau di sini emang seperti yang tadi saya bilang ini, sepertinya John Cena itu bisa lepas berakting itu lepas, seolah-olah menjadi dirinya lepas gitu, lepas di dalam karakter ini. Betul. Nggak, dalam arti nggak jaim. Ya, Mas ya. Persis seperti di Blocker itu, Mas. Di Blocker dia cocok. Di yang Playing with Fire masih ada sedikit nggak cocok ya, karena ada sisi serius itu, Mas. Itu Playing with Fire saya juga kurang ini sih. Apalagi di Bumblebee sama di Fast and Furious, waduh, nggak cocok banget Mas itu, Mas. Kalau gitu kemungkinan besar itu John Cena benar-benar nggak cocok film serius dong ya? Kalau menurut Iya, Mas. makanya itu gue bilang waktu Fast and Furious dibuat kan tahun 2000, kan syutingnya 2018 tuh Mas ya. Itu kan berharap tuh bintangnya si John Cena tuh lagi tinggi-tinggi Mas saat itu Mas, lagi tinggi-tinggi. Jadi ketika kalau nggak ada pandemi kan keluarnya 2019 tuh. Atau 2020. Ternyata kan keluarnya 2021. Jadi nama si John Cena gue liat tuh udah sedikit tenggelam. Baru pasarnya baru ketahuan mana yang suka apa ya gitu ya. Tahu target marketnya tuh sebenarnya tuh dia itu Mas, komedi Mas. Kalau kayak gitu sebenarnya berita bagus apa berita jelek tuh? Berarti ya udahlah, lu walaupun badan lu keker ya lu mendingan cocoknya komedi, itu sebenarnya itu
suatu hinaan atau sebenarnya itu malah ya itu it's your talent ya, itulah apa lu asal di situ. Kalau menurut Mas gimana? Harusnya sih bisa jadi motivasi dia sih, Mas. Jadi Motivasi untuk dia, memperbaiki. iya, coba dia berusaha untuk cari sela-selanya lagi supaya tuh dia bisa diterima kalau dia main film serius, Mas. Kayak contohnya kan terbalik ya, si Vin Diesel kan main film yang Tooth Fairy kan gagal, dia jadi komedi malah gagal. Kurang, maksudnya nggak pas gitu. Masih jadi istilah kayak gitu, Mas, kebalik-balik akhirnya mungkin ya udah, mungkin namanya bintang emang harus tahu kali target marketnya apa kali, Mas ya. Atau ya tadi itu harus berani belajar kayak The Rock kan, terbukti dia bisa mau apapun bisa, mau serius pun dia bisa kan. Ya, di awal-awal karirnya dia coba untuk serius juga bisa juga. Kevin Hart bisa serius nggak? Siapa? Kevin Hart bisa sih, bisa. Yang terakhir tuh ya. Lumayan bisa deh ya. Bisa sih, walaupun dalam arti kadang-kadang itu karena kita udah terasa dengan karena kita sudah terpatri di otak kita itu Kevin Hart adalah lucu, jadi dia mau tampang serius pun kita ketawa. Ibaratnya ini, Mr. Bean, Rowan Atkinson, dia mau main drama sedih pun kita ngeliat mukanya udah ketawa karena kita di otak kita itu Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean gitu kan. Nah, tapi itu yang bisa hebat loh, Mas. Si Adam Driver, Mas. Adam Driver dulu, bisa acting semuanya ya. Dulu mindset gue tuh dia adalah seorang aktor komedi yang konyol, Mas. Yang orangnya tuh jadi pemeran pembantu yang konyol-konyol, tapi dengan seiring berjalan waktu dia bisa kita udah bisa melupakan dia salah satu aktor besar loh, Mas. Adam Driver loh, Mas. Nah, itulah dalam arti kan ada yang dari komedi ke serius. Bahkan si almarhum Robin Williams waktu itu nyoba film serius pun dia berhasil. Berarti kita berhasil One Hour Photo, Insomnia, itu kita bisa melihat oh ini ternyata bisa juga nih dia main ini. Atau misalnya kayak si Arnold dari aksi ke komedi ataupun habis itu ke drama di Maggie atau di itu terasa tuh. Nah, emang benar sih dalam arti jangan sampai terpaku juga, soalnya nanti orang pasti akan bosen, lu komedi terus nanti lama-lama orang bosen. Kayak Adam Sandler pun nih, dia ini kan juga terasa nih, dia mau komedi mau istilahnya komedi mau receh ya komedi receh, bisa sampai bisa berperan secara drama serius, Uncut Gems atau Punch Drunk Love itu kan diakui gitu ya. Jadi di mana dia diletakkan dia bisa gitu. Jadi mereka yang kita misalnya orang-orang remehkan, oh ini mah Adam Sandler mah cuman saya buat film komedi yang gini, ternyata itu dia kualitas kalau dia mau dia bisa. Ben Stiller pun kan ada beberapa drama juga, Mas ya. Kayak si Jason Statham, Mas. Jason Statham memang sih dia karakter mukanya emang nggak lucu ya, Mas ya. Mas sangat. Tapi dia punya, menurut gue dia punya aura tuh lucu, Mas. Dia punya aura yang dia ngomong serius tuh orang bisa anggap dia tuh punya basic lucu, Mas, dia Mas Jason Statham. Nah, itu ya? Itu dia yang perlu dipuji dari Jason Statham, mukanya sangar tapi ada dalam arti dengan dia tampang serius pun dia bisa melucu ya, benar ya. Dengan tampang serius pun dia bisa melucu. Kecuali mungkin yang nggak bisa kayak Daniel Craig kali, Mas ya. Ngelucu kayak nggak bisa Daniel Craig. Daniel Craig bisa aja sih. Yang gue masih bingung itu Daniel Day-Lewis sih. Daniel Day-Lewis. Itu deh, iya sih. Dia pilih-pilih peran banget. Keanu Reeves juga bisa kan, lucu juga bisa Keanu Reeves. Keanu Reeves mah lu mau kasih peran yang tanda kutip orang on pun dia cocok, bisa. Iya kan? Bill and Ted dari John Wick ke Bill and Ted lu bayangin aja, Mas. Langsung jatuh ya. Nah, berarti kok bisa berubah gini? Iya. Nah, ini kembali ke Vacation Friends nih. Kalau dari segi cerita, menurut Mas gimana nih, Mas? Ada hal-hal yang cerita juga, menurut gue juga seneng sih. Cerita emang sekelas mediocre ya, Mas ya. Maksudnya bukan mediocre, maksudnya tuh kita sering menemukan apa lupa kita judulnya tuh kayak Little Missy, yang Little Missy pun juga model kayak gini sebenarnya, Mas. Cuma ini versi pasangan, Mas. Komedi-komedi, betul. Little Missy ya judulnya ya. Missy, yang si itu, yang Netflix. David siapa tuh? David siapa namanya? David Spade.
Iya, David Spade itu kan juga modelnya kayak gini sebenarnya Mas. Tapi ini ketemunya pasangan Mas. Lebih parah ya, Sama kalau itu kan waktu cewek doang ya. sama waktu Retret juga, film Retret ya nggak salah ya, yang dia berenam ke sebuah pulau itu juga model-modelnya kayak gini kan, Retretnya si itu loh, Retret si siapa tuh ya, si yang main film American Sniper itu Mas, si siapa namanya, yang main Hangover. Bradley Cooper. Iya, Bradley Cooper. Nah, cerita sih sebenarnya sih cukup ada ya, maksudnya tuh ada, kita sering terlihat Mas di film-film yang lain Mas, tapi entah kenapa sih ya, mungkin gue juga mungkin kebanyakan kemarin nontonnya tuh film-film yang agak serius kali ya, film-filmnya tuh remaja atau agak serius paling, atau action, jadi kayak gue nonton film ini sekaligus kayak ngebalikin mood juga, sekaligus juga pengen kasih bukti gitu loh, John Cena ini emang cocoknya di sini gitu, jadi sekaligus ada kayak pembuktian gitu Mas. Dan ini John Cena menurut gue aktingnya bagus di sini. Ini peran sentralnya dia Mas di sini Mas. Betul. Walaupun kesannya itu si Howery yang peran utamanya, tapi sebenarnya itu dua-duanya sih emang benar, dua-duanya itu emang dua pemeran utamanya. Iya bagus sih. Tapi menurut Mas si John Cena kenapa nggak cocok serius ya? Kan gini Mas, sebenarnya tipikal kalau kita lihat anatomi wajahnya Mas ya. Anatomi wajahnya kan misalnya muka serius kan John Cena kan. Sebenarnya Mas kalau kita potongan mukanya Mas betul. Kayak itunya, kayak dia punya karakter gagah juga kan, maksudnya gagah kayak si The Rock, ada basic gitu loh, maksudnya basic serius gitu loh. Sedangkan dia di SmackDown kan nggak pernah komedi dia Mas. Di SmackDown dia nggak kayak The Rock loh, maksudnya tuh dia emang mukanya serius. Kalau di penampilan dia tuh di SmackDown gue sering perhatiin ya Mas ya, di wrestlingnya itu juga emang yang berapi-api doang gitu, tapi nggak yang komedi gitu, maksudnya nggak yang ngebanyol gimana gitu, nggak kayak The Rock gitu Mas ya kalau di ring gulat ya Mas ya. Tapi kenapa dia cocoknya film komedi Mas ya? Kenapa Mas? Saya nggak tahu nih, dalam arti bisa, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia ini masih harus belajar acting untuk acting serius, gitu ya. Karena untuk acting serius itu gini, orang yang berakting dengan baik adalah orang yang tidak kelihatan sedang pura-pura serius, sedang pura-pura lucu, ngerti kan? Nah, mungkin aja dia kelemahannya itu di dalam acting serius, di mana dia harus pasang wajah serius, tapi dia harus menghafalkan dialog. Nah, saya nggak tahu nih apakah dalam arti John Cena ini sebenarnya ini merupakan orang yang istilahnya yang fun. Kalau The Rock kan udah ketahuan orang yang benar-benar heartwarming, fun, istilahnya bisa istilahnya lucu, istilahnya emang orang yang lucu istilahnya. Bahkan Jason Momoa pun kalau kita lihat di behind the scene beberapa filmnya itu, dia itu orangnya emang orang iseng, lucu, orang iseng gitu ya, gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah si John Cena ini tadi itu yang saya bilang itu, apakah ternyata dia ini menjadi dirinya sendiri nih. Oh ya udah yuk, mau gila-gila yuk, gue orangnya gila-gilaan nih. Jadi istilahnya tinggal ya udah mana naskahnya, gue tinggal jadi diri gue sendiri nih, gue gila-gilaan kok. Soalnya terbukti di film Blocker itu, jadi di saat dikasih film yang gila-gilaan, dia bisa tuh istilahnya. Tapi mungkin ya tadi itu kalau dikasih film yang serius gimana, mungkin butuh effort seperti itu. Itu sih kalau menurut. Kalau dia udah terbukti Mas di Playing with Fire dia di serius ya, orang baik-baik ya. Betul. Di Fast 9 dia jadi orang jahat Mas, ibaratnya Mas. Itu karakternya Mas. Nggak cocok kan ya. Bahkan kalau bisa bilang kan kalau di Playing with Fire kan dia kan ada segi dramanya juga kan, yang untuk yang anak itu kan, bisa menjaga anak dan segala macam kan. Tapi ya emang kalau menurut gue yang nggak tahu ya, Playing with Fire mungkin kesalahannya juga dari ini juga sih Mas, dari naskahnya sih kalau menurut saya sih agak, dan jenis komedinya itu juga entah kenapa kok saya malah agak-agak kurang gila tapi saya nggak ketawa, ngerti nggak? Kurang dapat gitu. Kalau ini gila tapi gue dapet nih. Bahkan ketawa nggak? Istilahnya nggak ketawa terbahak-bahak. Setidaknya ini kan tadi kan gue bilang nih, gue ini lagi nyari film ringan nih, misalnya ya. Karena emang lagi capek istilahnya segala macam itu, dan nonton film ini ya cocok. Kalau dibilang apakah gue tertawa terbahak-bahak, enggak. Tersenyum, iya gue tersenyum. Tapi setidaknya hati gue nggak bete. Ngerti ya? Adegan paling lucu mana Mas? Adegan yang paling lucu ya?
nggak ada Yang paling lucu lah, yang anggaplah yang paling lucu. paling Yang lucu setidaknya mana? paling bikin senyum. Pasti ada lah, gue juga pasti ada, kalau disebut pasti ada. Apa ya? Adegan paling lucu sih semuanya setara sih Mas. Sama dalam arti nggak ada yang menonjol lucu banget sih dalam arti. Baik itu dari yang dia lompat lah, baik itu yang dia dari yang nembak lah, itu menurutku sih eh, nggak ada yang menonjol sih seperti itu. Kalau Mas gimana Mas? Gue sih adegan yang lumayan paling ketawa sih pas itu Mas, pas dia ngasih tahu Hamil. si lawan mainnya tuh pas dia ngejual cincinnya Mas, terus nunjukin kertasnya Mas. Oh, oke, iya. Nah Awalnya sih enggak sebelum itu setuju. Yang apalagi misalnya lu, gue udah jual, udah gadein. Bercanda lu, serius? Lu bercanda, serius? Bercanda lu, kasih kertas gitu ya. kertasnya digadai duitnya, aduh gila tuh. Lu kalau jadi dia gimana tuh? Lucu itu, iya kertasnya nggak cara nunjukin kertasnya tau gak lu, diamond Polos. and gitu. Iya, dan itu apa, Kuloti. gadai gitu. Dan ngasih kertasnya juga kayak orang tanpa berdosa ya. Iya, Ini itu yang beneran gue lucu banget serius tuh. kok. Jadi Hmm. ngelucu dengan muka datar gitu dia, si Iya, John itu Cena-nya. senjatanya itu memang dia. Sama Aduh. waktu itu Mas, sama waktu sekali lagi yang main golf kali ya, yang dia kayak tuh awal kayak salah ngomong tuh, dulu udah nggak bisa, terus kan lawannya bilang nggak bisa, udah kita udah salaman, terus akhirnya dia dengan itu ya ngaku di situ mah di ABRI apa di tentara mah gue jago, itu bisa apa, dia nggak tahu, dia tuh antara kita juga nonton nggak percaya Mas, jadi antara dia bener atau bohong Mas gitu Mas. Kalau itu sih gue dapetnya Ngomong sih emang dia sengaja supaya kira panas orang. bego, dia bilang bego, terus habis itu diajak taruhan double or nothing, mau ya udah, mau udahlah sekalian itu. Seperti itu. Tapi Aduh. nggak masuk akal, kan pukulan yang terakhir kan nggak masuk akal, kena burung dulu terus jatuh masuk terus. Iya, padahal kan itu kan ini apa? Padahal dia ini apa bayar orang ya? Iya, oh bayar orang padahal ya. Bayar orang yang dia ngasih bir itu, bayar yang bir itu. Dia bilang enggak nih, gue Iya. suruh taruh kok. Jadi Hmm. bolanya nyangkut di pohon sebenarnya. Iya, nyangkut di itu sarang burung. Aduh. Sama ini ending twistnya gimana Mas? Ending twistnya termasuk gimana Mas? Receh bisa diterima atau cukup mind blowing atau gimana Mas? Ending twist yang mengenai hamil. Apa Enggak, yang selain hamil ternyata dia ibaratnya apa ya, maksudnya ibaratnya ternyata yang kita duga-duga apa ternyata ini gitu loh. semua dugaannya benar sih Mas? Nggak ada yang nggak ini. Kan Apa dugaannya kan twistnya mana? dia konyol, ada jahat, ada kayak ngejebak dua pasangan ini bikin kacau, tapi ternyata kayak gitu istilah loh. Oh enggak, itu udah kerabat sama gue tuh, yang di saat dia kasih lihat foto itu, gue tahu masa ini pasti ini dia ini emang orang yang kehilangan di medan perang seperti itu. Yang pas yang gue bilang, ini lu mirip temen gue nih, mirip apanya, dia orang kulit putih, gue orang kulit hitam, apa mirip-miripnya. Seperti itu Tapi sih. tuh ada pesan-pesan positif gak Mas? Maknanya juga ada gak sih sebenarnya? Itu Ada. Dalam arti gini, kadang-kadang itu kita bisa widgets. ketemu temen nih. Kayak kita bisa ketemu orang yang siapapun itu, yang tanpa kita duga, yang tanpa kita harus kenal lama, tapi memang suatu saat bisa menjadi seorang best friend ya Mas ya. Betul. Gitu kali ya. Bisa. Dan habis itu selain itu juga kadang-kadang we judge people by its cover. Kita melihat nih orangnya selengean nih, pasti nggak bener nih. Ini orang ini hidupnya itu misalkan nih, oh ini tatoan nih lah, banyak rokok lah, kan kadang-kadang kan orang mikir gitu, oh ini orang nggak bener nih, sering pulang malam lah, maaf kata sering mabok lah, maksudnya minum alkohol istilahnya. Kita kan banyak itu, oh itu pasti nggak bener nih. Tapi kan ternyata kan belum tentu siapa dia itu, mungkin itu kebiasaan, mungkin kebiasaannya mungkin buruk, tapi ternyata itu hatinya baik gitu. Maksudnya sih kalau ini sih kalau gue dapet sih gitu nih, emang kebiasaan pasangan si John Cena dan pasangannya itu kan emang istilahnya kan buruk tuh, pakai heroin lah, foya-foya lah, tapi kan setidaknya itu dia hatinya itu ternyata tulus. Itu sih yang lucu itu juga pesan itu ya Mas. Dia kan udah ke dokter semua kan, dokter ahli kan, dia
dianggap impoten ya Mas ya. Karena iya betul. Gara-gara tekanan waktu dia loncat kena bijinya jadi normal. Itu kepikiran. Dia Malah nggak tahu jadi ini. maksudnya ternyata normal maksudnya gitu loh. Betul. Malah karena dia tekanannya itu lupa dilindungi, malah dia malah naik jadi normal. Iya. Aduh, ya ini sih tontonan yang hibur sih Mas. Tadi gue nontonnya enjoy sih gue jujur Mas. Tapi nggak tahu ya kalau bukannya John Cena, gue bayangin nih Mas, misalnya aktor kulit hitam dia nggak terkenal nih Mas. Kita anggap itu pemain emang pada suka main film Mas. Tapi anggaplah yang jadi John Cena ini adalah aktor yang biasa-biasa aja gitu Mas. Maksudnya tuh yang sering main tapi kita nggak terlalu familiar Mas. Entah ya Mas ya, apakah kita bisa terhibur atau enggak nih Mas? Gue masih mencari tahu tuh Mas. Nah, kan yang tadi itu kita bilang kan kalau sebuah film itu merupakan satu kesatuan nih, dalam arti baik itu dari ceritanya, naskahnya, dari pemainnya, dari sutradaranya, dari segi istilahnya sinematografinya segala macam lah. Nah, kalau aktor nih gini, kan pernah kan, oh ini aktor ini terkenal, tapi filmnya gagal. Kenapa? Mungkin aja karena naskahnya kurang bagus, atau nih aktornya kok aktor baru semua. Misalnya for example Star Wars yang pas waktu pertama kali muncul itu kan aktornya kan aktor yang nggak terkenal, cuman yang terkenal itu Harrison Ford doang. Tapi itu bisa karena apa? Karena naskahnya kuat, CGI-nya bagus, segala macam, acting-nya juga bagus ternyata. Nah itu sih kalau menurut gue sih, misalkan kalau digantikan dengan siapa aja yang nggak terkenal tapi dia ternyata bisa membawakannya, menurut gue sih masih bisa ada kemungkinan bisa juga sih Mas. Tapi kalau kita balik pembicaranya yaitu kalau bukan John Cena bisa jadi belum tentu kita tuh ikut terbawa enjoy-nya. Betul. Justru kan tadi kan kita kan nanya kan bila sebagai penggantinya John Cena siapa nih yang cocok seperti itu. Tapi anggaplah yang penggantinya itu adalah misalnya orang yang biasa-biasa, maksudnya aktor-aktor biasa Mas gitu Mas. Mungkin maksudnya tuh pandangan kita tuh jadi walaupun dia bisa memerankannya bagus ya Mas, tapi pandangan kita loh jadi kayak kita anggap itu first impression kita tuh pasti agak beda Mas. Betul. Dan tadi itu mungkin aja tadi itu dalam arti yang kita bilang kan kalau dari segi aktor kan film dengan naskah biasa bisa jadi bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan naskahnya bagus banget tapi aktornya pemula ya bisa malah turun. Terus istilah ekspektasi kita kan juga jadi istilahnya jadi aduh males nih nonton nih. Jadi saya udah mendowngrade istilahnya pandangan kita ini pasti jelek nih. Nah, ngerti kan ya? Kadang kena ya maksudnya terkadang tuh maksudnya unsur psikologis gitu kadang berpengaruh ya kadang ya dalam penilaian kita ya atau kenikmatan kita ya. Terkadang. Pasti kan berarti kita udah turunin sedikit nih, berarti udah nilai negatif misalkan gini. Aduh, si John Cena nih udah berkali-kali mengecewakan gue nih di dalam film serius nih. Tiba-tiba dia main film menjadi seorang bapak yang serius. Belum nonton pun baru dengar beritanya, mungkin kita bilang ini udah pasti jelek lah. Padahal kita belum nonton nih. Nah, itu manusiawi dalam arti manusiawinya itu artinya itu ya semua manusia mungkin bisa seperti itu mengalami dalam arti menjudge sebelum menonton seperti itu. Nilai berapa Mas? Nilai kalau ini 6 lah masih oke lah. Karena mungkin pas mood gue lagi ini pas cocok sih. Kalau Mas berapa? 7? Ini 6,5 lah. Di atas 6 lah, 6,5 dari 10 Mas. Ya, kurang lebih sama lah ya. Nggak perbatasan banget, tapi ada sedikit nilai plus sedikit lah. Kalau namun kesannya kan ngepas banget Mas. Kayak kita ya yang penting nggak jelek deh, tapi ada sedikit sisi bagusnya dikit lah Mas. Iya sih, benar sih, dalam arti. Ya justru itu tadi gue bilang itu, kebetulan kan gue ini kan lagi lelah fisik ya akhirnya kan pikiran juga agak lelah nih. Jadi pasti bilang Mas bilang ini ada film bagus nih tapi serius nih. Ya gue lebih baik nggak dulu deh Mas, mendingan gue pikirannya lagi fresh, lagi segar,
baru gue nonton, daripada nanti lagi mumut nanti gue bilang, oh ini filmnya jelek banget nih, banyak ngobrol nih. Padahal pas gue dalam keadaan fit, gue menonton itu mungkin bagus. Nah kebetulan keadaan gue lagi gini, gue nonton ini cocok. Setidaknya ini ya ringan, ketawa juga. John Cena itu emang kita jujur aja lucu bagi gue, seperti itu. Cocok, dan istilahnya bukan dibuat-buat loh. Dia tadi itu seperti yang gue bilang itu, entah kenapa dia actingnya lepas loh di sini, seperti di Blocker, lepas. Apakah memang karakter asli dia tuh sehari-hari gitu ya maksudnya ya? Iya, kan nggak tahu badan boleh gede, ternyata dia orangnya lucu kan, bisa kan? Benar. Atau dia emang orangnya keinginan terdalamnya adalah dia ingin menggila, istilahnya menjadi istilahnya bebas gitu, ngerti kan ya? Gue gue capek nih jaim nih di depan, misalnya di depan reporter, gue harus jaga sikap ini, tapi dikasih apa kesempatan untuk menggila istilahnya, ya udah, ayo deh, boleh deh. Nah kayak gitu. Ada juga orang misalnya kayak Mr. Bean, Rowan Atkinson mungkin udah capek, misalnya harus berperan sebagai orang-orang yang on, mungkin ini kan dia udah capek ya, dia orangnya serius kok, mungkin dalam kehidupan nyatanya dia serius kok. Ya seperti itu sih. Itu. Tapi ini sih ya saat ini gue akan ngomong, gue mengambil keputusan tepat nih untuk menonton ini sih. Di saat vacation ini. Vacation friend ya. Iya, gue sangat istilahnya saat ini sangat tepat sih menurut gue. Ini cocok. Di Rotten Tomatoes nilai 65%, Mas, nggak jelek loh. Ya kalau gitu kan justru itu, kalau gitu nggak 65% tumben nih malah nih. Rotten baik juga ya, 65 ya. IMDb 6,2 tuh. Kalau gitu mirip kan. Rotten bilang beberapa yang bagus, gue lihat katanya ini menyegarkan sih intinya, Mas. Kayak menyegarkan kayak sebuah maksudnya hubungan yang sehari-hari tapi dibalut dengan bumbu komedi yang cukup enak diikutin, Mas, ibaratnya, Mas. Karena bumbu sehari-harinya itu kan tentang mertua sama menantu. Iya. Yang jadi bapak juga lucu kan. Dengan awalnya galak bisa gampang kegiring banget sama dia. Gara-gara ini justru itu. Nah ini juga mungkin orangnya kita kan kadang-kadang ini orangnya ini gila nih, maksudnya nggak benar nih hidupnya nih. Tapi ternyata dia itu merupakan dalam bersosialisasi itu dia gampang bisa misalnya seperti itu. Nah itu kan kadang-kadang yang tadi gue bilang itu, jangan menjudge orang itu dengan by its cover. Nah ini sih kalau yang pesan yang gue dapet itu seperti itu sih. Jadi kan kita kan lihat kan kalau kita di awal juga, ini orang nih serengean banget sih. Padahal tapi dia suka ngasih kokain ke minuman mereka tuh gimana, Mas? Ya soalnya kan gini, karena bagi mereka itu mereka ingin orang lain melakukan itu ke mereka, ya. Jadi bisa diterima alasan itu. Bisa terima, jalannya gini. Gue merasa kalau orang menaruh itu di minuman gue supaya gue menjadi fun, itu gue seneng. Ya udah kalau gitu gue melakukannya. Jadi bukannya karena apa? Contohnya tuh ke dia kan jadi lihat bapak jadi kayak badut, lihat anjing jadi kayak ini. Oh kalau itu kan karena bukan karena salah John Cena, itu kan dia belum ngomong dia dimakan aja. Itu kan jamur, nggak tahu lah kalau di sini mungkin jamur tai kebo ya yang buat dibikin mushroom itu kan, yang buat menggoreng telur kan. Nah itu dia mungkin saking laparnya, udahlah ngapain nyari lagi makan aja 2 kali makan, terus kalinya jamur belum diomongin dimakan sama dia. Terus cara kawin, kita kan, gue sih tapi sedikit jujur Mas, walaupun Mas tahu ya mungkin ya Mas ya, mungkin Mas tahu ceritanya apalagi waktu debat, tapi kan sampai pertengahan kita nganggap dia kan nih, dia terjebak ke dalam situasi pertemanan tuh yang toksik banget ibaratnya Mas, sampai setengah film nih Mas, sebelum tengah sampai ending gitu Mas, sebelum dia ngomong temennya tentang temennya itu atau apa, sampai dia nyamperin ke perkawinan dia, nabrak pintunya, terus dia dapat presiden suite terus apa-apa, sampai dia mau umumin dia langsung ngaku salah padahal dia itu kan, tapi kita anggapannya kan itu kan Mas, ini temennya toksik gitu kan Mas. Mungkin iya, bukan, sampai maksudnya dalam arti kalau toksik kayak
pengacau dalam perkawin maksudnya acara-acara kita nih berarti bawa sial bahasa itu ya Mas, bawa sial. Oke. Nah, kalau toksik kan kayaknya kalau toksik itu kan kayaknya negatif banget. Nah, kalau misalnya teman yang bikin rusuh lah, yang bikin bikin segala sesuatu itu acak-acakan lah gitu ya. Nah, itu ya mungkin emang sengaja dibawa situ dan emang orangnya gitu. Karena ya tadi itu yang satu pasang adalah orang yang bebas gila-gilanya, satu pasang adalah orang yang teratur. Nah, ini kan dibentrokin ya, bagi yang gila-gilaan yang teratur yang mengacau. Bagi yang teratur yang gila-gilaan yang mengacau. Bener gak sih? Betul. Misalkan kalau orang yang gila-gilaan ketemu orang yang teratur, lu kaku banget sih lu nggak fun lu, ngerusak pesta lu, kan gitu kan? Iya Mas, betul Mas. Tapi memang termasuk menurut gue sih endingnya sih atau 3 film sih ya bagi gue sih cukup bisa bikin mengecoh gue sedikit Mas. Sampai pertengahan nih Mas ya. Betul. Mengecohnya gimana tuh Mas? Kalau menurut Mas? Mengecoh itu anggapannya tuh ibaratnya jadi spoiler nih. Jadi seolah-olah tuh jadi dia tuh sebenarnya tuh jadi inti film ini adalah gue pikir tuh adalah dia tuh harus menerima tuh kenyataan dia tuh kayak mendapatkan sebuah kesialan Mas, curse yang dari sisi ini Mas, ketemu orang yang nggak sengaja di Meksiko di hotel, dari mulai hotelnya bocor dan lain-lain, terus ketemu dia dan akhirnya tuh berlanjut ke dalam kehidupan dia gitu Mas, maksudnya Mas. Dan gimana nanti endingnya tuh gue pikir ini gimana dia akhirnya bisa lepas dari orang ini nih, gimana caranya gini nih. Jadi itu ibaratnya kayak jadi sedikit antagonisnya gitu Mas. Tapi kalau dilihat dari pemainnya sekelas John Cena itu nggak mungkin dijadikan antagonis beneran. Ibarat kata kayak Dudet kan siapa sih yang nggak sebel sama si Zack, ngerti nggak? Ini bukan antagonis sih, lebih ke pengacau Mas, yang kayak Mas bilang kayak pengacau, kayak pengacau yang kesialan terjadi dalam kehidupannya gitu Mas, sampai dia cincinnya sampai dia gitu, sampai puncaknya tuh cincin bapak yang legendaris maksudnya tuh yang punya histori hilang gitu Mas, maksudnya Mas. Akhirnya tapi momennya ketika dia ngomong face to face itu sama si cowok tersebut yang ternyata dia ngobatin neneknya. Nah, itu ada tuh maksudnya tuh ternyata kita udah ngebaca, ternyata mau dibawa ke arah sini gitu loh. Kalau gue sih emang mungkin udah ngerasa bakalan dibawa ke situ dalam arti ketemu nih teman yang kacau nih, saya yang dua karakter yang berbeda dibentrokin nih, tapi satu saat itu ya saya akan dibawa balik sama kayak Dudet kan serupa. Bener gak? Dudet kan serupa kan? Nggak ngerti siapa sih yang nggak pusing tuh kalau lo jadi si Robert De Niro. Tapi yang gue pikir itu adalah cara dia baliknya itu benar, cara dia balik akan menjadi seorang yang berteman, tapi cara baliknya itu bukan karena nasihat, ini kan akibat bukan karena nasihat dari pasangan yang sebelahnya loh, tapi karena kemauan sendiri dari si John Cena dan pasangannya Mas, kalau gue lihat Mas. Jadi mereka itu berubah atau ternyata dia ada titik baliknya itu bukan karena pengaruh dari dua orang ini berpengaruh dalam sebuah ini sih Mas. Maksudnya itu dalam hal sisi kehidupan mereka yang bisa diambil tuh benar. Tapi mereka tuh sebenarnya dua orang ini nggak mengubah apa-apa untuk mereka. Tapi dari sisi mereka, dari si John Cena itu menangkap atau mengambil nilai positif dari pertemanan mereka gitu loh, maksudnya bedanya. Nah, justru itu. Jadi bukan dibujuk, bukan dibujuk dari si pasangan lawan main si John Cena itu, tapi dari kemauan sendiri. Tapi akibat, maksudnya itu karena sisi positif dia lihat nih pertemanan ini mereka harus terbuka, ternyata kita emang nggak boleh terlalu seperti ini ke mereka, kita harus baik dan lu juga bisa berubah kan, ternyata kita harus buka aja deh karena lu kehilangan temen lu dan lain-lain, jadi lu seperti ini gitu, ada suatu sakit juga kan si John Cena, jadi dia terbuka juga akhirnya. Nah, ini ada dua kemungkinan pertama adalah kita anggap kelemahan karena misalnya sepertiga ending atau misalnya kita ngomong bahkan seperempat endingnya udah benar-benar mau ending itu mudah banget misalnya penyelesaiannya, gue minta maaf nih gini selesai, itu mungkin itu menurut gue sih itu sih yang paling benar sih. Tapi yang kedua ini bisa dijadikan alasan mungkin aja karakter John Cena dan pasangannya itu merupakan orang yang easy going, ya udah, orang yang benar-benar pemaaf.
Ngerti ya? Karena Gilbert Yachting ini orangnya benar-benar easy going, gila-gilaan, nggak ada dendam. Misalnya, oh tabrakan, oh ya udah nggak apa-apa. Oh kapalnya meledak, misalnya karam, oh nggak apa-apa. Oh ini gini, oh nggak apa-apa. Nggak usah easy going gitu, ngerti ya? Palanya ketembak, keserempet peluru. Oh nggak apa-apa ini. Tapi kalau menurut gue tuh bukan karena dia pemaaf atau karakteristik gue. Kalau menurut gue karena ada satu kunci yang dikasih si sutradara, yaitu dia memiliki sebuah kehilangan itu, Mas. Betul. Kunci di situ. Jadi dalam arti dia mempunyai satu empty space in his heart, and then dia ini setengah jiwanya udah hilang kan, half of his soul is already died di medan perang, dan dia kebetulan nih klik nih sama si Hauri ini kan. Nah, entah kenapa ini. Entah kenapa ini dia klik secara nggak sengaja tuh. Ibarat kata seperti jodoh. Misalnya ini klik nih, klik, dan misalnya mungkin dia bisa lebih memaafkan karena dia kliknya ini nih. Itu masuk akal, bisa. Jadi lebih ke ini, Mas, menurut gue sih penyelesaian yang ditampilkan saudara sih cukup oke lah, nggak terburu-buru dan alasannya tepat, Mas, karena dia ada mengidap suatu kesedihan yang mendalam, dan dia melihat si Howard ini seolah-olah tuh kayak dia ngeliat temennya gitu, kayak ada menggantikannya, kayak misalnya kita piara dogi, Mas. Ya dogi tiba-tiba kita ketemu di jalan tanpa disengaja, jenisnya beda, tapi tuh kita bisa kayak sayang banget sama dia, dan dia tuh kayak bisa mengobati tuh rasa sedih dia selama ini gitu loh. Tapi mereka nggak terbuka dulu masalah itu gitu. Dia bawa gila dulu gitu loh. Betul. Oke, ini kayaknya benar-benar menurut gue sih ini salah satu film ringan yang cocok lah. Istilahnya sebelum besok kita mau kerja, atau istilahnya kalau kita habis pulang kerja, istilahnya kita capek, istilahnya kita mumet, kerjaan lagi stres, istilahnya ya ini komedinya juga nggak terlalu kasar sih menurut gue sih, bukan komedi yang jorok yang misalnya yang jorok menjijikan gimana gitu, misalnya yang muntah-muntahan atau apa, enggak sih. Atau yang kayak Playing with the Fire kan komedinya kan agak kasar, physical ya. Kalau ini kayaknya nggak terlalu ini, cuman mungkin ya komedi obat-obatan sih, kayak seperti itu sih. Ini rekomendasi lah kalau kalian lagi pulang kerja capek atau lagi mumet pikiran, filmnya nggak terlalu panjang, nggak sampai 1,5 jam. Ya maksudnya paling 1,5 jam kurang 5 menit ya. Tadi gue lihat sih 1 jam 25 menitan. Enak lah, easy going lah. Kita berasa nih kalau gue bilang nih, enjoy the ride, Mas. Oke. Jadi ini cocok ya, Mas ya? Cocok. Terhibur lah. Oke, ini thank you banget nih Mas Washing nih. Kita udah ngobrol-ngobrol mengenai satu film komedi yang terbaru, yang ternyata ini ya tadi itu si John Cena sekali lagi membuktikan dirinya. Rekomendasi dari Mas Bebe nih. Gue sebenarnya nggak tahu film ini. Tadi Mas Bebe minta kita bahas film ini, dan ternyata nggak salah Mas pilihan Mas. Di hari Minggu yang mendung-mendung gimana gitu, pas banget siang-siang saya nonton gini, Mas. Iya, pas saya juga lagi capek segala macam nonton ini, ya udah cocok lah seperti itu. Oke. Sekali lagi. Satu kata apa, Mas? Satu kata untuk film ini apa, Mas? Satu kata untuk film ini. Kata aja. Ya. Langsung, Mas. Ceria. Yang di pikiran gue ceria sih. Itu aja sih. Mungkin karena membuat hati gue ceria. Tadi itu pas Mas nanya gitu, cuman pikiran gue ceria. Cuman gue lagi mencerna cerianya apa. Ceria. Cerianya itu apa? Coba dalam kurungnya apa? Ceria itu kan luas. Yes, betul. Nah, kalau misalnya Mas bilang apa satu kata ceria, tapi kalau misalkan kalau dijabarkan, cerianya itu bukan yang membuat kita ketawa-tawa hahaha, bukan. Tapi setidaknya itu kalau kita lagi capek itu menghibur kita nih. Tapi di atas menghibur gitu ya, bukan hanya menghibur aja, tapi bagi gue ini menceriakan hari gue. Walaupun nggak sampai ketawa hahaha. Jadi itu tadi kenapa gue mikir itu, kalau gue jawab ceria pasti kan konsepnya kan wah ceria kalau gitu ngakak bener dong. Enggak. Cuman bisa ya cukup menceriakan hati. Kalau heartwarming kan hangat, beda. Enggak. Hangat bukan hangat. Kenapa?
bukan hangat. Bukan. Jadi saya gini, gue lagi capek. Jadi gue setidaknya itu menambah semangat. Nah, tadi gue mau ngomong menambah semangat kan 2 kata. Terus gue mikir menambah semangatnya karena apa? Karena ceria. Kalau gokil bukan? Gokil cocok gak? Gokil kurang gokil sih. Bisa lebih gila lagi dalam arti. Kalau gokil masih oke lah, ya bisa lah, gila lah. Gokil lah. Setidaknya belum kata-kata rusuh ya. Kalau rusuh kan beda lagi ya. Ya bolehlah gokil. Tapi tetap aja sih ceria sih, karena menurut gue sih di saat gue lagi capek nih, 3 hari gue 4 hari cuman tidur cuman berapa jam, 3 jam doang, 2 jam 3 jam, ya nonton ini ya setidaknya itu spirit gue cukup menceriakan gue, misalnya seperti itu. Kalau ditanya Mas ya, satu kata ya Mas ya, fun kok Mas. Fun. Nah itu yang tepat, fun, di bawahnya gokil. Di bawahnya gokil itu tepat fun. Adalah hilarious, funny, ini fun ya, ibaratnya fun ya. Kalau gokil belum sampai gokil. Kalau fun, gue setuju fun. Maybe because it's fun, menyenangkan, ya mungkin itu kata yang tepat. Selain ceria itu, kata yang tepat adalah menyenangkan bahasa Indonesianya. Gitu. Oke, jadi jangan lupa menonton film yang menyenangkan ini. Terus abis itu, misalkan kalau kalian punya pendapat lain, silakan silakan tulis di kolom komentar. Apakah kalian nih setuju dengan pendapat kami, Watching Movie Channel atau BB69. Sekali lagi, thank you banget nih Mas Watching Movie Channel. Dan untuk para sobat BB69, terima kasih. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. See you. Thank you.